Jadi kalau saya melihat ya, permintaan maaf ini kamu lakukan hanya untuk memperlihatkan pada netizen gitu, bahwa kamu ada suatu penyesalan dan kamu mengakui itu anak kamu. Kamu minta maaf sama ibu kamu, sama dedek kamu, terus saya tunggu mana nih sama ibu Ratinya nih. Notabene tante kamu, buleknya kamu ya kan? Apa budenya kamu. Mana? Jadi kalau saya melihat ya, permintaan maaf ini kamu lakukan hanya untuk memperlihatkan pada netizen gitu, bahwa kamu ada suatu penyesalan dan kamu mengakui itu anak kamu. Sebenarnya kita udah tahu memang itu anak kamu. Gak mungkin seorang seorang Resa gitu ya, seorang anak gitu ya, mengaku-ngaku anak seseorang kalau dia tidak pegang bukti yang valid bahwa dia adalah memang anak dari kamu gitu. Sangat disayangkan sekali permintaan maaf kamu ya. Sorry banget. Menurut saya masih sangat jauh dari sempurna. Sorry to say. Iya. Asli. Gue sampai kirain gue udah ada permintaan maafnya dari si Dena ke Bu Ratih, guys. Gue pikir udah diminta maaf sama Bu Ratih. Bu Ratih ini loh yang menjadi tangannya dia untuk merawat itu anaknya. Gimana sih? Kalau cuma buat netizen ya buat apa? Mama. Bu Ratih sekeluarga loh itu harusnya. Oke, guys. Puyeng ya ngeliat ini ya, bener-bener ya. Terus minta maaf ke adik-adiknya ngapain? Permintaan maaf itu kan wajib dilakukan di depan orangnya. Kita minta maaf, cium tangan. Lebaran aja kita harus sentuhan kok. Datang dulu, sowan dulu ketemu orangnya. Mohon maaf lahir dan batin. Ke orang tua aja kita sungkeman cium tangan. Ya ini kan tantenya ini. Apalagi kita itu ponakan jatuhnya. Dengan cium tangannya itu udah wajib, itu udah biasa, itu memang normanya di negara kita. Cium tangan harus. Cium tangan lah, orang kita ponakan jatuhnya kayak anak. Udah dengar klarifikasinya, belagu sekali. Belagunya minta ampun. Nanti aku lihat itu ya. Nanti aku buka VT-nya ya. Kalian tetap layar dulu sampai 100 ribu, share dulu. Ayo ramekan cepat. Nggak bisa didimin kayak begini. Enak aja lu. Kasihan si Resa ini. Mana anaknya baik. Sampai nangis kemarin gua tuh. Ngelihat Resa dulu. Lihat Resa dulu ya. Kita lihat Resa dulu ya. Kita lihat Resa dulu sebentar. Kalian teman-teman tetap layar. Iya udah gak ada sedih, udah gak ada apa. Enggak, masalahnya gini loh guys. Gue pikir bakalan minta maafnya tuh sama si Bu Ratinya. Aneh banget gitu loh, Say.
Sumpah. Ya elah. Mumet ya aku. Mumet, mumet. Dena, lu tuh bikin gua mumet. Beneran sumpah. Minta maafnya pakai kamera on depan untuk netizen. Minta maaf tuh depan orangnya gitu loh. Kok bisa sih minta maaf doang depan netizen doang? Ngapain kita mah? Kita mah nggak penting kali permintaan maaf lu itu. Minta maaf tuh depan anaknya itu loh. Terus yang paling penting, ke ibu angkatnya yang ngegantiin posisi kamu tuh loh, Dena. Kan ada ibu angkatnya itu. Kau. Ibu angkatnya aja tantemu sendiri kok. Emang apa susahnya sih ke tante kita? Menghargai, menghormati orang tua itu apa susahnya? Apalagi orang yang udah nutup aib kita loh. Udah mau sampai ngerawat sampai seganteng itu, segede itu. Masa lu gak ada terima kasihnya sih? Masa gak ada unggah-ungguhnya sedikit pun sih? Nyebut namanya aja enggak kau. Bikin naik pitam aja ya. Permintaan maaf kok kayak begitu. Gue tunggu dari tadi. Mana Bu Rati nih? Oh, mau minta maaf sama Bu Rati, kupikir. Nggak ada. Minta maaf sama mamahnya malah. Lah kan aneh. Kenapa? Kita nitipin orang itu pasti ngerepotin. Itu udah basic lah. Basic tata krama. Udah ngerepotin. Udah ngelepas tanggung jawab kita ke orang. Minimal terima kasih. Tapi seharusnya ngasih. Seharusnya. Nggak ada itu. Gue bener-bener apa ya? Kesel banget sama orang yang nggak tahu diri ya. Ini teh bayi Jabang. Masih bayi merah loh, bayangin. Baru 10 hari umurnya. Baru 10 hari umurnya. Kok otaknya tuh loh di mana? Ya mungkin dia bilang karena keadaan psikis. Emang psikis tuh selama-lamanya begitu habis ngelahirin. Begitu udah ngelahirin kan semuanya normal. Kembali ke normal ya, hormonnya normal. Semuanya juga jadi normal, luka-luka sembuh semua. Gak mungkin psikis terus, emangnya lu orang gendeng. Mau sehat kok lahir batin. Sikis. Berapa bulannya sikis? Paling sebentar kok. Ini kan bukan anak buah bukan anak-anaknya Novi Pratiwi kan? Sikis gendeng. Kalau uang gendeng iya, ibunya memang ada kelainan mental lah itu. Masalah sikis jangan cari-cari alasan ya. Makin muak kita ini kalau dikasih alasan kayak begitu, makin muak. Gedeg banget. Terus apa tadi ya? Apa tadi saya? Setelah apa ya? Ini. Bentar. Si Resa. Kamu di jalan. Ada yang tahu sabunnya? Enggak. Saya ya melihat permintaan maaf itu harus dilakukan bersama dengan anaknya langsung. In frame itu ada anak. Juga buat si Resanya ya, Resa
Biarpun sudah diakui, kamu lihat dia nggak ada permintaan maaf ke ibunda kamu. Yang saya anggap ibu kandung kamu itu sebenarnya yang melebihi dari ibu kandung ya, malah melebihi itu ya ibu angkat. Walaupun nggak ada darah, makanya si DP nangis kan? Karena DP tahu posisi ibu lagi hit banget nih. Posisi ibu angkat itu riskan. Begitu anak diakui sama ibu kandung, pasti si ibu angkat ini geter juga gitu loh. Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu VT-nya Resa sama DP. Sedang kita tahu bahwa orang baik kok, Kak. Saya penasaran. Reza Rizky Rosano ini nama pemberian siapa? Tapi sebelumnya kita mau kasih lihat. Pria asal Banyuwangi yang sedang mencari keadilan. Iya. Geger. Kisah mengejutkan kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Kali ini, sorotan tertuju pada sosok Reza Rizky Rosano, seorang pria berusia 24 tahun yang secara terbuka mengaku sebagai anak kandung penyanyi Denada Tambunan. Pengakuan tersebut tak hanya memancing perhatian publik, tetapi juga berujung pada langkah hukum yang kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Lebih dari itu, Reza Rosano hanya ingin diakui sebagai anak oleh Denada. Pengen pengakuan aja. Pengen pengakuan secepatnya. Oke. Reza, sepengetahuan Reza, uang sekolah dari mana selama ini? Mama, Kak. Dari mamanya, Mama Rati. Mama Rati. Mas Ronald. Iya. Mama Rati uang sekolahnya Reza dari mana? Ya dari kerjaannya Papa Pernah apakah seperti yang disampaikan barusan, apakah mau diklarifikasi? Mau ditanggapi? Ya saya sampaikan saja kalau itu dalam konteks istilahnya sofisme ya. Makanya saya itu sebetulnya salah satu yang memicu saya menjadi semakin emosi itu ya begitu itulah modelnya. Ya maaf ya, pengacaranya menyatakan yang sesuai tidak realitas ya. Jadi konteksnya kan melakukan penyesatan itu. Yang saya sesalkan itu kalau memang mengakui datang saja. Datang aja. Nah itu saya juga nggak mau kok. Demi Allah bang. Iya. Demi Allah. Ini saya nggak mau Mbak Dena ini jadi seperti ini, saya nggak mau. Oh datang sudah 1 bulan loh Pak. Mediasi. Sampai sekarang masih belum ada komunikasi. Ada. Udah tidak ada komunikasi, cuma minta maaf depan kamera. Tolong ya Resa. Resa mesti lihat ya, maupun diakuin secara kamera begitu, tapi kan belum datang ke kamu toh. Belum datang ke kamu toh, Reza Rosano, pengacaranya, omnya Reza, ya Mas Ronald, belum datang toh. Itu permintaan maaf belum sempurna, belum komplit. Saya ini juga heran gitu loh. Sampai ini berita besar belum ada WhatsApp, telepon belum ada. Yang berhubungan sama pengacara aja, belum. Oh, nggak benar ini. Cuma mungkin ya pengacaranya nggak membuka pintu itu. Kalau saya ya minta maaf ke netizen itu akan memaksa Mbak Dena untuk menarik ke proses mediasi, kan tertutup Mas Yuba, masih mulia kan, nggak kemana-mana. Mas nggak ada yang kepengen memisahkan antara ibu dan anak kok. Kalau memang kepengen ini kan Mas ya, datang ibunya. Ya saya ini sampai sekarang ini masih berpikir husnudon ya. Artinya kan saya masih ada pikiran Mbak Dena itu sebetulnya mungkin mau ketemu. Ya toh, cuma kesulitan kita itu nggak ada yang menjembatani. Mas Ronald, ini kan keluarga besar ya di Banyuwangi ya. Apakah misal Denada meminta tolong keluarga lainnya di Banyuwangi untuk mengkomunikasikan ke pihak Bu Rati atau Mas Ronald dan juga Reza, apakah ada? Belum ada. Jadi nggak ada komunikasi jelas Nggak ada Mbak, nggak ada. Aneh. Biar akibat permasalahan ini netizen meminta Denada saya membacakan ini juga saya membacakan ini ya. Akibat masalah ini netizen minta Denada di boykot. Kita kembali saat lagi. Pengen
Ah, Baru aja. Sekarang Resa umur berapa Oke. sih, Nak? Kelahiran 2002. oh 2002. 20. Wah, 2002 berarti lahirnya 2000, hamilnya 2001. Habis konser gua banget itu. Konsernya gua kan 99 2000, terus hamil ya. gitu ya. Iya. Berarti kamu dari SMP menahan itu semuanya. Iya. Sampai kamu usia 24 tahun. Iya. Reza Rizky Rosano itu yang ngasih nama siapa? Papai itu dari awalnya Reza Rizky Rosano karena masih kecil anaknya sakit-sakitan terus bang, digantilah Reza Rizky Rosano. Jadi sakit-sakitan terus, kena asma kan kecil kan. Jadi kita itu juga gantian sampai gendong tidur itu. Kasihan. Berdiri itu Kena asma. dia sampai tidur berdiri itu sudah itu makanya diganti Reza Rizky Rosano. Oke, Reza, kita kembali lagi. Kasihan ya Allah. Itu tayangan viral di media online ketika kasus ini atau permasalahan ini akhirnya menjadi sorotan netizen, pemberitaan di mana-mana. Kemudian kita saksikan tadi itu yang terjadi di saat dia ada bekerja. Akhirnya banyak yang menyimpulkan, banyak asumsi dari A sampai Z, segala macam asumsi ada. Salah satunya kita mau kasih lihat salah satu artikel yang juga muncul permintaan netizen. Netizen ramai minta Denada diboikot, bukan contoh ibu yang baik. Gimana tanggapan Resa terutama ya sebagai anak ibu kamu netizen minta untuk boikot gimana? Gak mau kan? Jangan gitu. Jangan. Kasihan. Ini masih besar hati ya. Ya. Mau bilang apa sama netizen sih lah? Kakak-kakak netizen, ada saya minta tolong janganlah sampai di boykot itu, karena Reza nggak mau sampai seperti ini. Kasihan juga, bagaimanapun itu ibu Reza. Di mata Reza nggak ada salahnya. Reza mohon banget kepada kakak-kakak netizen, janganlah di boykot, Kak. Kasihan. Kalau nggak Reza aja gak apa-apa. Jangan ibu. Tapi kan ibu kamu peluk kamu sama sekarang. Apa Kak? Coba Reza. Ibu gak pernah salah. Cuman Reza kecewa aja. Itu aja. Reza, seandainya pagi hari ini di sebelah kamu ada ibu kamu, apa yang ingin kamu dengar dari mulut ibu kamu secara langsung? Simple Kak, cuman pengakuan aja sama anak itu. Enggak lah, bisa boy. Teman-teman pun enggak cuma itu aja. Resa kenapa dulu itu sih? Itu aja. Iya, maksudnya cita-citanya Reza mulai dulu udah tercapai. Salah satunya ini aku Jadi lega perasaan lu. yang kenangan juga. Ini selama ini Reza sendiri, merenung sendiri, hancur sendiri. Itu ada contohnya. Sehingga itu Kak. Itu dan bertega di peluk gitu ya. Tidak ada dendam, sama sekali tidak ada amarah. Meminta netizen memohon tidak memboikot ini, dan hanya ingin mendengar satu kali.
Sebenarnya beberapa waktu yang lalu. Ya, Ini musik kenceng banget, kekencangan musiknya nih, orang ngapain dikencengin musiknya sih? Orang lagi dengerin orang ngomong, musiknya makin kenceng. Inilah heran gua. Mas Ronald mau menanggapi? Ya, begini ya. Terus yang untuk bisa. Ya kalau memang yang kesukaannya Aduh, kamu suaramu lu makin gede musiknya. Kakak-kakak netizen. dia Oke. Waktu Resa datang ke rumahnya, udah pecah dah, nangis semua. Kamu datang ke rumah siapa saya? Supirnya itu, Kak. Supirnya itu Supirnya. ingin cari tahu itu. Ya, tapi sebelum Resa bertanya itu, orangnya itu udah nangis dulu. Ini emang kamu anaknya itu langsung gitu. Terus ketika kamu tahu bahwa Ibu Rati bukan ibu kamu, bagaimana perasaanmu? Ya bagaimanapun Resa tetap sayang sama Mama Rati, Kak. Karena ya yang membesarkan Resa kan sampai sekarang Mama Rati. Sangat terpuruk, Kak. Waktu itu kan ada masukan omongan